welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang Jungle Cruise. It's Jungle Cruise. Ini ada di theater. Now, kalian bisa langsung nonton ke sana. Dan ini kayak sebenarnya aku udah nunggu ini karena pemerannya adalah Emily Blunt sama Dwayne Johnson, which is The Rock. Sebelumnya aku juga hampir semua film yang mereka bintangi aku nonton, termasuk San Andreas, Skyscraper, Jumanji, of course aku nonton Jumanji, dan yang lain-lain. Terus Emily Blunt, who doesn't watch The Edge of Tomorrow, dan Quiet Place. Hello, Emily Blunt is one of my fave. Yeah, who doesn't love Emily Blunt, right? Dan di film ini mereka dipertemukan gitu, kayak oh my god, okay, I couldn't wait. Sebenarnya juga Jungle Cruise ini udah dijadwalkan di 2020 awal April kalau nggak salah, tapi berhubung pandemic thing, itu juga mundur dan baru ditayangkan di Indonesia saat ini. Hanya aja aku kayak, oh kenapa sih nggak dari dulu gitu ya, karena ternyata film ini tuh I thought pertamanya mereka cuma adventures ke Amazon and everything happened just a normal adventurous thing, tapi ternyata enggak. Kalau kalian nonton Part of Caribbean, tahu kan si Flying Dutchman ya, si kapal Flying Dutchman. Nah, ada creature yang juga kayak gitu. Tapi bedanya kalau di Flying Dutchman, di Part of Caribbean, mereka makhluknya itu gara-gara sea gitu ya. Kalau ini gara-gara jungle. Itu namanya kenapa dinamakan Jungle Cruise. Oke, before it, ini spoiler. Kalau kalian belum nonton filmnya, aku sarankan untuk nonton dulu. It's worth. Dan kalian bisa balik sini untuk kita diskusiin lagi tentang film ini. I really like this one. Karena gini ya, agak susah nyari film adventures yang ada myth-nya. Yet ini scene-nya itu dari 1990. It's not 1990. It's about 1956. Around that 1956, pokoknya di tahun-tahun itulah gitu ya. Jadi latarnya itu kayak benar-benar ya old fashioned. Dan di sini juga yang aku suka adalah si Emily Blunt adalah orang yang mencetuskan perjalanan ini gitu. Emansipasi wanitanya saat itu, bahkan kalau misalkan research back then di London tahun 1956 nih, belum, jadi di underestimate bahwa oh ini ekspedisinya dipelopori oleh wanita, mereka banyak yang tidak allowed gitu loh. Jadi enggak, ini wanita, aku maunya yang ambil yang cowok aja gitu. Nah itu juga kayak gitu, and I was like ya ini bagus sih gitu ya, karena kita diajarkan sebagai wanita untuk not sit still gitu ya, tapi bisa melakukan hal yang benar-benar kita suka, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena di situ juga kita bisa lihat bahwa si Emily Blunt memainkan satu karakter yang dia benar-benar aware tentang hewan yang di cage. Biasanya kan hewan yang dimasukin ke cage, yang diambil dari hutan masukin ke cage, itu diperjualbelikan gitu ya secara ilegal ya, untuk mengeruk uang dari orang-orang kaya gitu. Dan si Emily Blunt punya ideologi yang bagus in my opinion, bahwa that animal should be free gitu, kayak gitu juga. Dan dia punya a strong head, ya dia punya karakter yang kuat gitu, karena aku harus melakukan ini, and she doing whatever she wanted. Itu yang membuat aku kayak, oh my god, this one's good, this one's awesome gitu. Dan
di film ini kalian tidak hanya dijabarkan tentang adventurous mengarungi Amazon yang dimana dia harus mutar balik arus, dia harus benerin boat yang bobrok, bobrok itu in one way round gitu. Tapi di sini juga dijabarkan tentang bahwa ada penduduk di sana yang benar-benar aware tentang budayanya, tentang myth yang semua orang bilang itu bohong tapi ternyata benar, yaitu dia memunculkan makhluk-makhluk yang kayak si The Pirate of Caribbean kayak gitu. Itu juga ada di situ dengan sentuhan jungle yang for me obviously it's a jungle thing gitu. Dan mathnya itu bagus, jadi ada klimaks dimana kita oh my god this is a good one gitu, this is a good movie gitu. Ada hal yang membuat kita oh this one is a good movie gitu, karena nggak cuma dari ceritanya, nggak cuma dari aktornya, tapi juga dari behind story-nya. Behind story-nya juga menurut aku bagus gitu ya. Dan spoiler alert again, si Dwayne Johnson-nya ini tidak berusia normal. Karena dia nggak berusia cuma 40 sekian tahun atau 50 sekian tahun, dia berusia 400 tahun. Dan dibalik itu juga dia diceritakan dengan mudah dimengerti, dengan it's a good thing gitu. Oh, kayak begini nih awalnya, kenapa kok dia bisa stuck di jungle itu. Caranya dia bisa free dari jungle itu adalah dengan mendekati river. Kalau terlalu dalam masuk ke jungle-nya, mereka akan tertrap di situ dan nggak bisa keluar gitu. Dan mereka akan tetap dari 300 tahun sebenarnya gini loh. Oke, agak belit-belit sebenarnya. Jadi si Dwayne Johnson itu dia punya satu tribe gitu, masuk ke pedalaman Amazon untuk mencari obat untuk salah satu anaknya si pemimpin ekspedisi ini. Dia masuk ke hutan dan banyak banget orang yang mati di hutan itu, ada karena gigitan ular, ada everything. Jadi satu persatu krunya mati. Dan saat si beberapa orang itu ada ke situ dan mereka hampir mati, mereka diselamatkan oleh tribe yang ada di situ dengan ramuan si tears gitu ya. Jadi ada obat gitu dari pohon yang didapatkan. Jadi kelopaknya itu dibuat semacam ramuan terus diminumin, dan itu menyembuhkan segala macam penyakit gitu. Itu sih intinya dari filmnya. Jujur aku suka banget kalau misalkan tentang movie adventures kayak gini, apalagi ada myth di dalamnya, apalagi ada kind of history di dalamnya. Itu membuat aku kayak oh iya, di dunia ini juga nggak cuma tentang action yang dimana dia fight dengan satu penjahat yang lain, nggak cuma cinta-cintaan. Apakah di Jungle Cruise ini ada cinta-cintaan? Ada, tapi I think it's not something that we are aware at the first place gitu. Kita kita mikirnya cuma ini adventurous, tapi memang ada love story, ada love story. So for me it's a really complex movie. Dan ya aku sebenarnya suka tipe film kayak gini dimana dia punya sentuhan-sentuhan woman thing, ada sentuhan-sentuhan adventures, ada sentuhan-sentuhan myth, ada sentuhan-sentuhan action di dalamnya, and it's really good. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton karena ini bagus banget. Masih ada di theater, I believe in your town. So kalau misalkan mau ke town, pastikan kalian udah vaksin dulu. Itu satu, karena kalian juga nggak bisa masuk mall kalau belum vaksin. Aku sebenarnya punya cerita tentang belum vaksin tapi aku pengen kopi dan aku pergi ke sana dan nggak bisa masuk. Cool. Dan jangan lupa tetap pakai masker kalau kalian mau nonton. Jangan dilepas maskernya. Sering-sering cuci tangan. Jangan menyentuh
barang sembarangan gitu ya. Duduklah di kursi yang udah ditetapkan, and that's it all. Pulangnya jangan lupa mandi karena ya kalau di backseatnya itu bekas beberapa orang, dan kita hanya bisa berjaga-jaga karena virusnya nggak kelihatan. So pulang dari theater, make sure you go into water, showering. And that's all. I will see you in the next movie review. Bye bye.